Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dengan materi yang kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang K3 ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang kemarin itu yang disebut dengan singkatan APD, dari kesehatan keselamatan kerja. Ini bisa dibolak-balik, ini keselamatan kesehatan kerja boleh ya, ini bolak-balik, atau kesehatan dan keselamatan kerja ya. Hari ini kita bahas lagi satu persatu ya, alat yang disebut dengan APD. Itu semuanya itu sebetulnya alat pelindung diri untuk para pekerja ya. Penjelasannya seperti ini. Alat pelindung diri atau sering disebut APD. Kita lanjutkan ya. Ini adalah gambar. Nah, ini yang kita baca dulu. Bagi seorang pekerja dan perusahaan, keselamatan kerja menjadi hal utama. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini juga diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jadi Mas dan Mbak yang baik hati, bahwa K3 ini ternyata harus betul-betul dipahami oleh perusahaan, bahkan juga tenaga kerja ya, sehingga harapan perusahaan itu bisa tercapai dengan baik ya. Terus ini perusahaan dan pekerja sama-sama harus mengetahui tentang keselamatan kerja loh ya kan. Oke. Nah, dan ini ternyata Mas, APD ini harus standar Mas ya Mbak ya, ini harus standar ya. Standarnya itu untuk negara kita itu harus sesuai dengan SNI, standar ya, standar nasional Indonesia ya, itu SNI. APD adalah satu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja ya. Nah Mas, APD ini terdiri dari kelengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Nah, kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmisi nomor 08 Men strip ke-7 strip 2010 tentang alat pelindung diri, dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jadi Mas ya, bahwa APD ini untuk perusahaan ya harus disiapkan untuk para pekerjanya ya. Jadi yang menyiapkan itu adalah perusahaan, bukan pekerjanya. Pekerjanya itu hanya menggunakan saja atau memakainya untuk melindungi diri di kerjaannya itu ya. Dan ini saya lanjutkan. Apa saja bentuk alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja? Jadi yang sesuai dengan KPK, ada yang namanya helm ya. Helm itu, helm atau juga sering disebut safety helm ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau pukulan atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur dari udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia maupun suhu yang ekstrim.
untuk beberapa pekerja dengan risiko yang relatif lebih rendah bisa menggunakan topi maupun penutup kepala pelindung ya. Sebetulnya ini kalimat yang terakhir itu jangan terlalu diperhitungkan ya. Yang penting Mas, helm itu harus dipakai sesuai dengan kondisi pekerjaannya ya. Karena kalau kita tidak mau memakainya itu berisiko sekali Mas. Contohnya ya yang sering terjadi ya Mas ya, yang harus terjadi kalau naik kendaraan sepeda motor. Itu kan peraturan lalu lintasnya harus pakai helm. Helm itu pun harus standar Mas, SNI. Jangan asal-asalan dari bola bola plastik itu dipotong supaya bentuknya seperti helm terus kemudian dipakai. Jangan, tidak boleh. Karena helm yang dipakai itu harus standar Mas, standar nasional Indonesia, yaitu yang sering disebut SNI seperti yang dijelaskan di atas ya. Dan itu pun pemakaiannya pun harus ada aturannya ya. Kalau aturannya itu atau cara pakaiannya itu dilanggar, risiko sendiri buat kita. Contohnya naik sepeda motor, memakai helm tapi sabuknya tidak diikat dengan baik atau dikenakan dengan baik ya. Andai kata terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan, katakan jatuh gitu Mas ya, karena helmnya tidak dipakai sesuai dengan instruksi atau cara pemakaiannya yang benar, maka kepalanya itu bisa langsung orang yang jatuh tadi bisa terbentur dengan aspal. Akibatnya kan fatal kalau terlepas, ya kan? Itulah cara pemakaian yang kurang tepat atau secara tidak langsung ya ketiganya kurang mengerti. Oke Mas ya, itu tentang helm. Yang kedua yaitu sabuk dan tali keselamatan. Ya, sabuk keselamatan atau safety belt ini fungsinya untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Beberapa pekerja mengharuskan bekerja untuk berada pada posisi yang cukup berbahaya seperti pada posisi miring, tergantung atau memasuki rongga sempit. Sabuk keselamatan ini terdiri dari harness, layar, safety rope, dan lain-lainnya. Jadi gini Mas ya, sabuk itu memang salah satu APD ya. Jadi bagi pekerja yang kira-kira membutuhkan ini ya harus dipakai dengan benar. Contohnya saya beri contoh itu. Kalau kita sering di jalan itu melihat para pekerja PLN yang naik tiang listrik ya. Mereka itu biasanya naiknya pakai tangga dan kemudian dan juga dia memakai sabuk keselamatan atau safety belt. Ini harus dipakai dengan benar. Karena untuk memperbaiki atau menyambung ya, terutama untuk jaringan GTR, jaringan tegangan rendah, itu kan harus betul-betul aman. Jadi posisinya pekerjanya PLN itu harus aman ya, supaya tidak jatuh. Nah, itu andai kata dia tidak memakai safety belt ini kan berisiko. Ya, berisiko. Siapa tahu tangga yang dipakai itu selip, dia kemungkinan bisa jatuh ya. Tapi kalau dia memakai safety belt dengan benar sesuai dengan instruksi, dengan cara pemakaiannya, dia bisa walaupun tangganya meleset jatuh, dia tetap tergantung Mas ya. Itulah salah satu contoh yang harus dipenuhi bagi mereka yang bekerja di atas ya, di atas contohnya
orang-orang PLN atau orang-orang yang khusus untuk bangunan terutama ya, bangunan itu harus pakai itu ya. Nah, itu salah satu manfaat dari safety belt. Terus yang ketiga ini adalah sepatu boot ya. Nah, sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas ya, atau dingin atau uap panas atau bahan kimia yang berbahaya ataupun permukaan licin ya. Bendanya dengan safety shoes umumnya adalah pelindung yang lebih maksimal karena modalnya yang tinggi dan melindungi hingga ke betis dan tulang betis ya. Maksudnya tuh gini loh Mas ya, Mas, bahwa sepatu boots ini untuk pekerja yang sesuai dengan pekerjaannya itu amat sangat berguna sekali ya, karena dia bisa melindungi dari hal-hal yang tidak kita kendaki. Contohnya salah satu aja ya, terpeleset ya, sepatu boot ini bisa melindungi diri ya, bisa, artinya dia dengan memakai sepatu boots ini dia tidak akan terpeleset gitu loh Mas ya. Atau juga mungkin karena dia harus berjalan di cairan yang mengandung kimia ya, seperti cairan H2SO4, tahu ya H2SO4 itu Mas ya, air aki dulu ya, itu kan sangat berbahaya sekali ya. Sepatu boot bisa melindunginya ya, seperti itu. Dan lanjutnya ini contoh yang kelima, masker ya, bentuknya seperti itu ya. Dia masker itu sebetulnya jenisnya banyak sekali dan gunanya atau fungsinya juga banyak ya. Seperti kita ini yang terakhir-akhir ini yang kita tahu masker COVID itu ya, COVID-19 itu ya. Itu bentuknya kan tidak seperti pada gambar ini. Ini ada penjelasannya seperti berikut. Masker pernapasan ini berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas dan lain-lain. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh kita adalah udara yang bersih dan sehat ya. Masker ini terdiri dari berbagai jenis seperti respirator, konkrit, kanister, tangki selam, dan regulator dan yang lain. Jadi Mas ya, masker ini sebetulnya itu digunakan untuk melindungi pernapasan kita dari partikel-partikel yang negatif terhadap tubuh kita ya. Jadi harapannya dengan memakai masker ya Mas ya, barang yang tidak kita kendaki ya itu bisa terseleksi atau bisa tersaring ya Mas ya. Contohnya saja seperti kita akhir-akhir ini tentang COVID itu ya itu kan tujuannya untuk menyaring ya virus COVID supaya tidak masuk ke dalam pernapasan kita, baik melalui mulut ataupun melalui hidung ya, seperti itulah masker. Dan masker ini banyak macamnya dan tentu saja gunanya pun beda-beda. Nah, untuk berikutnya adalah penutup telinga. Gambarnya seperti itu ya, coba saya lanjutkan, saya tarik ke atas. Penutup telinga ini bisa terdiri dari sumbat telinga atau ear plug, atau penutup telinga namanya ear muff yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan.
Jadi alat pelindung telinga ini ya atau penutup telinga itu digunakan untuk ya menyumbat telinga atau menutup telinga dari hal-hal yang tidak kita kendaki. Contohnya kebisingan ataupun tekanan udara yang begitu besar yang dimana akan mempengaruhi ya gendang telinga itu. Karena kalau tekanan berlebihan gendang telinga kita bisa jebol mas ya, atau kebisingan ya. Kalau kita bekerja di suasana bising sekali ya tanpa kita redam, mungkin konsentrasi kita akan terganggu. Nah, itulah fungsi dari penutup telinga ya, dan bentuknya pun macam-macam mas ya. Bisa saudara lihat di internet, nanti saya beri tugas. Nah, contoh yang ketujuh adalah kacamata pengaman. Nah, kaca pengaman ini digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas ataupun uap panas. Selain itu, kacamata pengaman juga berfungsi untuk melindungi pancaran cahaya yang langsung kena mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam. Nah, jenis kacamata ini ya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi pada intinya namanya kacamata pengaman, yaitu fungsinya untuk mengamankan mata kita terhadap hal-hal yang tidak kita kendaki. Itu aja sudah, untuk melindunginya mata kita sehingga mata kita itu dapat terlindungi. Oke, saya teruskan. Yang ini adalah sarung tangan. Nah, ya, sarung tangan itu pun banyak jenisnya saya pikir. Ya, ini sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores, benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Mas dan mbak yang baik ya, seperti kita ketahui sarung tangan itu manfaatnya banyak dan juga jenisnya banyak ya. Ya seperti sekarang itu yang kita lihat banyak mbak-mbak yang kalau naik sepeda motor itu pakai sarung tangan ya. Gunanya untuk apa itu ya? Ya mbak ya harus tahu ya. Ya gunanya ya untuk melindungi tangan kita ya. Biasanya kalau mbak-mbak memakai itu melindungi dari debu yang melekat ya, atau hal-hal yang tidak kendaki. Contohnya kalau terjadi kecelakaan, dia jatuh, sarung tangan bisa melindungi dari luka dan lain sebagainya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini ada namanya pelindung wajah ya. Pelindung wajah atau safety shield ini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras atau tajam, serta pancaran cahaya. Mas ya, dimana pelindung wajah ini terdiri dari tameng muka dan face shield, masker selam dan full face masker, itu jenis-jenisnya ya mas ya. Jadi pelindung wajah itu banyak dan gunanya pun sesuai dengan masker itu sendiri ya mas ya. Karena seperti kita di COVID itu ada masker mas ya. Ya, ada masker ya, dan juga ada pelindung wajahnya ya, yang seperti kaca mika itu ya. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Waktunya kok. Ya, itu pelampung. Nah, pelampung seperti ini
Mas ya, kalau namanya pelampung ini pasti untuk melindungi pemakainya terhadap yang berhubungan dengan air mesti, karena namanya pelampung. Nah, kita baca aja. Pelampung ini digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam. Ya, namanya pelampung, jadi dia itu menghindari bekerja, andai kata ada pekerjaan-pekerjaan yang di apa ya, di atas air, sehingga kalau jatuh dia terpeleset dan sebagainya dia tetap selamat karena tidak tenggelam. Nah, lanjutkan. Pelampung ini terdiri dari face jacket, life vest atau buoyancy control device untuk pengaturan keterabungan. Wah ya Mas, jadi itu ada alat untuk mengatur tekanan pada pelampung itu sendiri sehingga disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita terlalu, katakan kita berat, ya tentu saja tekanannya dinaikkan seperti itu. Ya Mas ya, ini adalah beberapa contoh dari APD. Sebetulnya APD itu banyak sekali, tergantung dari pekerjaan itu. Contohnya Mas ya, pengalaman saya yang ada dulu pernah menjadi pengawas di Python, yaitu sebagai pembantu bohir. Jadi pada waktu pembangkit tenaga listrik di Python itu saya pernah dikirim oleh kantor untuk bekerja di sana membantu bohir. Bohir itu pemilik proyek. Jadi saya harus ke sana, harus membantu bohir, yaitu sebagai pengawas. Di sana itu saya langsung saja ke masalah helm. Waduh, helmnya itu harus dipakai, harus dipasang sesuai dengan aturannya. Dan anehnya ya, yang saya lihat itu ya, setiap pekerja di mana pekerja itu terdiri dari beberapa proyek Mas ya, atau terdiri dari beberapa subkontraktor, itu mempunyai helm yang warna-warni. Artinya warnanya berbeda. Jadi helm untuk kontraktor A dan untuk kontraktor B itu berbeda. Dan biasanya selain warnanya berbeda, itu ada kode, ada lambangnya Mas ya, sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Jadi tidak boleh campur aduk, itu tidak boleh ya. Karena untuk PLN sendiri ada, untuk saya sendiri selaku pembantu PLN ada, saya juga pakai tersendiri ya, dan itu harus dipatuhi Mas. Kalau tidak dipatuhi ya, orang PLN punya wewenang Mas, biasanya dipanggil langsung aja dipecat, dikeluarkan, seperti itu yang pernah saya lihat ya. Nah, sekian ya Mas ya tentang APD. Ini sebagian kecil ya, nanti akan saya berikan beberapa uploadan lagi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.